Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Selamat datang dan berjumpa lagi bersama channel Tausiah Cinta yang akan menginformasikan seputar narasi terbaru yang memberi inspirasi tentang dunia pesantren di Nusantara. Yuk simak terus videonya sampai selesai. Namun sebelumnya, bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini, mari bangun channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan kabar terbaru tentang narasi dunia pesantren di negeri ini. Inilah wajah sosok sang kiai yang berani gebrak meja dan tampar wajah sang komandan Jepang, Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur. Kisah heroik Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin gebrak meja dan menampar komandan tentara Jepang. Saat Jepang menjajah Indonesia, perlawanan tidak hanya datang dari tentara dan semacamnya, tapi perlawanan kepada Jepang juga datang dari seorang kiai atau ulama beserta santrinya. Salah satu kiai atau ulama yang ikut andil dalam melakukan perlawanan kepada penjajah Jepang adalah Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin. Saat melakukan pengusiran serdadu Jepang dari bumi Garahan Jember, Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin pernah menampar komandan tentara Jepang dan menggebrak mejanya hingga terbelah. Bagaimana alur kisah heroiknya? Apa faktor yang membuat Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin menampar komandan tentara Jepang? Berikut narasi lengkapnya. Dikutip dari Bondowoso Network, aksi pengusiran serdadu Jepang dari bumi Garahan Jember tidak lepas dari keberanian dan wibawa Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin. Sementara profil Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin sendiri, selain ia menjadi pimpinan wali kutub pada masanya, beliau juga menjadi komandan Hizbullah kawasan timur Indonesia. Kala itu, Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin beserta bala tentara dan santrinya melakukan perlawanan secara gerilya untuk mengusir penjajah. Aksi gerilya yang dikomandani Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin ternyata sungguh berhasil saat sampai di markas serdadu Jepang. Setelah menaklukkan bala tentara Jepang di markasnya, Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin langsung masuk ke markas untuk menemui komandan serdadu negara Jepang. Kepada sang komandan itu, Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin memberikan ultimatum dengan dua opsi: segera angkat kaki dari Jember atau markasnya yang hancur. Komandan negara Jepang itu berkelit kepada Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin. Bahkan ia meminta kepada Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin agar memberikan waktu selama 3 bulan untuk pergi. Namun, sebagai ulama yang tegas dan berwibawa, Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin menolak permintaan komandan negara Jepang yang meminta waktu selama 3 bulan untuk pergi. Dari permintaan 3 bulan, Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin hanya memberi dispensasi deadline waktu selama 3 hari kepada sang komandan untuk pulang ke negaranya sendiri bersama serdadunya. 3 hari pun berlalu. Ternyata Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin benar-benar kembali menemui sang komandan tersebut di markasnya. Tujuannya Kiai Asad hanya ingin memastikan apakah ia dan bala tentaranya sudah meninggalkan bumi Garahan Jember atau tidak. Sesampainya di markas, Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin melihat bala tentara Jepang masih berjaga di luar markas. Melihat tentara itu, Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin pun geram dan marah. Karena itu,
Bagi Kiai Asad, fenomena itu menandakan bahwa komandan negara Jepang itu belum kunjung pergi meninggalkan bumi Garahan Jember. Begitu Kiai Asad melangkahkan kaki, ternyata tak ada seorang pun yang berani mencegat langkahnya, sehingga dengan leluasa Kiai Asad keluar masuk markas Jepang. Sebab bala tentara Jepang takut kepada beliau. Saat bertemu komandan negara Jepang, di dalam suatu ruangan, Kiai Asad Syamsul Arifin tanpa basa-basi langsung menampar komandan itu sekeras-kerasnya. Bukan itu saja, setelah menampar, Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin juga menggebrak meja. Hal itu dilakukan karena Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin sudah tidak bisa membendung amarahnya lagi kepada komandan negara Jepang itu. Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin sudah memberikan toleransi deadline waktu kepadanya selama 3 hari untuk meninggalkan bumi Garahan Jember. Tapi, setelah 3 hari komandan negara Jepang itu rupanya tidak menggubris ucapan dispensasi Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin. Akhirnya, wajar jika kemudian dengan amarahnya yang berkobar-kobar, Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin pun menampar komandan negara Jepang itu di depan anak buahnya. Bukan itu saja, sang komandan juga tampak sekali menggigil ketakutan dikarenakan Kiai Asad menggebrak meja sampai terbelah dua. Sportivitas dan keberanian Kiai Asad membuat kehilangan nyali sang komandan untuk melakukan aksi perlawanan. Karena ketakutannya kepada Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin, komandan negara Jepang itu langsung memerintahkan bala tentaranya mengemasi barang-barang kemudian pergi dari bumi Garahan Jember. Berita dan kisah heroik tersebut diungkapkan oleh Rois Syuriah PCNU Jember, Kiai Haji Muhyiddin Abdus Somad, saat memberikan sambutan dalam acara Jember bersolawat dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad dan tasyakuran pemberian gelar pahlawan nasional Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin di alun-alun Jember, Senin tanggal 19 Desember tahun 2016 yang lalu. Menurut Kiai Muhyiddin, kisah ditamparnya komandan Jepang tersebut menunjukkan betapa Kiai Asad mempunyai wibawa, sportivitas dan keberanian yang luar biasa. Bisa dibayangkan, seorang komandan yang begitu dihormati dan berkarisma di hadapan anak buahnya, tiba-tiba ditampar di depan mereka, dan anehnya dia tidak berani melakukan perlawanan sedikitpun. Itu semua bisa terjadi karena Kiai Asad biasa berpuasa dan tirakat, sehingga mudah mendapatkan pertolongan dari Allah, ungkap Kiai Muhyiddin yang membuat suasana hening dan penuh hikmat. Demikianlah narasi heroik Kiai Asad Syamsul Arifin yang berani menampar sang komandan serdadu Belanda. Semoga narasi ini menjadi inspirasi bagi kita semua, lebih-lebih pada dunia pesantren di Nusantara. Amin ya robbal alamin.